Politikus Partai Demokrat I Putu Sudiartana tertangkap basah saat menerima suap proyek infrastruktur. Terbongkarnya kasus ini membuktikan para wakil rakyat di Senayan masih belum jerah bermain anggaran. Di penghujung bulan Juni ini, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang anggota DPR. Penangkapan terjadi pada Selasa 28 Juni 2016. Dalam operasi kali ini, tim KPK menangkap basah 5 orang di beberapa lokasi, yakni Jakarta, Medan, dan Padang. Informasi awal yang beredar anggota DPR yang terjaring tersebut adalah politikus Partai Demokrat I Putu Sudiartana. Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu ditangkap setelah melakukan transaksi suap terkait proyek infrastruktur 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang dibiayai APBN. I Putu Sudiartana tercatat sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi bidang hukum. Putu adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan Bali dengan nomor anggota 442. Di Senayan, Putu juga termasuk anggota Badan Anggaran DPR. Setelah menangkap Putu, tim KPK langsung menyegel ruang kerjanya di lantai 9 Gedung Nusantara 1 Komplek DPR Senayan. Menurut petugas pengamanan, ruangan tersebut disegel pada Selasa malam. Juru bicara Partai Demokrat Rahlan Nasidik membenarkan penangkapan Putu Sudiartana. Menurut Rahlan, kader Demokrat itu ditangkap di rumahnya. Namun Rahlan belum mengetahui terkait kasus apa penangkapan tersebut. Beberapa saat sebelum penangkapan, Putu Sudiartana sempat menghadiri undangan buka puasa bersama yang diadakan KPK. Dari foto-foto yang beredar di media sosial, terlihat Putu menyempatkan berfoto bareng Ketua KPK, Agus Raharjo. Putu juga tampak berdiri di samping Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, beserta anggota Komisi 3 yang lain. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo menegaskan penangkapan anggota Komisi 3 Putu Sudiartana tidak memiliki kaitan dengan tugas Komisi 3. Menurut Bambang, penangkapan itu terkait urusan pribadi Putu. Ia pun mendukung KPK dalam menangani kasus tersebut secara profesional. Tentu kami terkejut dengan apa yang terjadi atas saudara Putu dari Partai Demokrat. Tapi kita bersyukur juga karena yang saya dapat informasi kasusnya tidak terkait dengan tupoksi Komisi 3. Artinya tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas Komisi 3. Hingga Rabu malam, total tersangka ada 5 orang. Selain anggota Komisi 3 DPR, Putu Sudiartana, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Mereka adalah pihak swasta berinisial YA atau Yoga Askan, terduga pemberi suap. Kedua, SPT atau Suprapto, Kadis Prasarana dan Permukiman Sumatera Barat, juga terduga pemberi suap. Ketiga, NOP atau Nopianti yang menjabat sekretaris Putu Sudiartana. Dan terakhir, SHM atau Suhemi, orang dekat Putu Sudiartana. KPK mengungkap 4 lokasi penangkapan Putu dan kawan-kawan. Tempat pertama yang disasar KPK adalah kawasan Petamburan, kediaman Novianti yang merupakan sekretaris dari Putu Sudiartana. Selanjutnya KPK menuju ke rumah I Putu Sudiartana di Ulu Jami, Jakarta Selatan dan menangkap yang bersangkutan. Dari pengembangan kasus, tim KPK terus bergerak ke daerah Padang dan Bukit Tinggi untuk menangkap 2 tersangka lainnya, yakni Yoga Askan dan Suprapto. 2 hari setelah penangkapan, KPK mendatangi kantor fraksi Partai Demokrat di DPR. Didampingi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasko Ahmad, 6 penyidik KPK langsung buka pintu ruangan Putu yang sebelumnya disegel. Penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti lain terkait kasus suap infrastruktur di Sumatera Barat. Dalam kasus ini, KPK menyita $40.000 Singapura berikut bukti transfer. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, transfer tersebut dilakukan sebanyak 3 kali ke nomor rekening yang berbeda dengan total Rp500 juta. Uang tersebut ditransfer Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat Suprapto kepada Putu Sudiartana.
Dalam usaha transfer ini, Suprapto dibantu oleh seorang pengusaha bernama Yogan yang juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga masih memeriksa saksi lain untuk menemukan kemungkinan tersangka baru. Lalu setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam, kemudian telah dilakukan ekspos, ditentukan kemudian yang tersangka sementara ini adalah yang bernama EPS, NOV, kemudian SUH, ini sebagai penerima suap. Dalam hal ini disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian Y dan SPT sebagai pemberi kepada kedua orang tersebut disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan satu yang bernama MCH, yaitu suami dari NOV, telah dilepaskan, yang kemudian sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh penyidik, keterangannya akan dipanggil. Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam pada Kamis dini hari kemarin, KPK resmi menahan Putu Sudiartana. Anggota Komisi 3 DPR itu langsung dibawa menuju mobil tahanan yang membawanya ke rutan Polres Jakarta Selatan. Kasus yang membelit Putu Sudiartana langsung disikapi Partai Demokrat. Partai berlambang bintang Mersi itu tegas menyatakan menghormati dan memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Amir Samsudin yang didampingi Ketua Bapil Demokrat Edi Baskoro dan sejumlah petinggi lainnya menjelaskan perbuatan Putu Sudiartana adalah untuk kepentingan pribadi. Putu Sudiartana juga dinilai telah melanggar peraturan dan mencoreng kewibawaan Partai Demokrat. Terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Saudara Putu Sudiartana, kader Partai Demokrat sesuai dengan fakta integritas yang berlaku di jajaran Partai Demokrat, yang bersangkutan tentu akan mendapat sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan yang disandangnya. Partai Demokrat tetap konsisten dan menjalankan satunya kata dengan perbuatan, serta tidak pernah goyah dalam upaya pemberantasan korupsi. Tertangkapnya Putu Sudiartana memperpanjang deretan wakil rakyat yang terganjal kasus korupsi. Sebelumnya pada Oktober 2015, KPK menangkap anggota DPR dari Sulawesi Selatan Dewi Yassin Limpo. Anggota Komisi 7 DPR itu ditangkap bersama 6 tersangka lain terkait suap untuk memuluskan proyek pembangkit listrik mikrohidro senilai 50 miliar rupiah di Dayai, Papua. Lalu 13 Januari 2016, KPK membekuk anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti. DWP ditangkap di rumahnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan karena diduga menerima uang $360.000 Singapura atau sekitar 3,5 miliar rupiah dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Uang tersebut diduga sebagai suap untuk mengamankan proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Kemudian pada 31 Maret 2016, KPK menangkap Muhammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Sanusi ditangkap karena menerima suap dari PT Agung Podomoro Land untuk memuluskan pembahasan raperda reklamasi di Teluk, Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti uang sebesar 1,14 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan pemberian kedua buat Sanusi. Sebelumnya Sanusi telah menerima uang 1 miliar rupiah pada 28 Maret 2016. Total yang diterima Sanusi adalah 2 miliar rupiah dan $8.000 Amerika. Banyaknya anggota DPR yang terjerat korupsi di sektor infrastruktur, menurut Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Hadafi, karena nilai proyek di sektor ini memang sangat besar. Kondisi inilah kemudian menciptakan peluang fee yang menggiurkan. Jika mereka berhasil menggiring dan menggolkan proyek-proyek yang diincar para pengusaha dan pejabat di daerah. Kenapa ini
DPR semua suka, nilai nominalnya itu besar. Besar sekali. Kalau besar itu kan P-nya, persenan itu enak dibagi-bagi gitu loh. Jadi seperti adil gitu. Nah, biasanya kerawanan itu bisa dilihat dari spek. Jadi antara kontrak dengan kontrak ini, kontrak antara PU dengan kontraktor itu coba diverifikasi ke lapangan pasti beda. Dalam kasus Putu Sudiartana, ada hal yang janggal. Sebab politikus Demokrat itu justru mengurusi wilayah kerja yang seharusnya menjadi lingkup tugas Komisi 5 DPR. Tidak heran jika ada yang menyebut ada pergeseran pola atau metode korupsi oleh oknum-oknum di Senayan dengan tujuan mengelabui aparat penegak hukum.